Untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Arief. Arief, sejauh ini berdasarkan pantauan Anda, bagaimana proses evakuasinya sejauh ini? Ya, selamat sore Alfian. Betul sekali memang untuk proses evakuasi sisa-sisa dari tabrakan kereta antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan juga KRL di stasiun Bekasi Timur masih terus berlangsung. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses evakuasinya. Dan ini saat ini adalah salah satu gerbong KRL yang tengah dalam proses evakuasi untuk diangkat dengan mobile crane. Dan memang untuk proses evakuasi dari gerbong KRL ini sudah berlangsung sejak pukul 8.20 pagi tadi. Dan sebagai informasi, tadi juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa pukul 8.20 itu lokomotifnya sudah bisa ditarik dari dalam gerbong KRL karena memang diketahui dari proses tabrakan ini kepala lokomotifnya itu masuk ke dalam gerbong KRL. Dan pukul 8.20 proses pemisahan kepala lokomotif dari gerbong KRL sudah bisa dilakukan. Namun saat ini untuk gerbong KRL yang masih ada di lintasan stasiun Bekasi Timur masih dilakukan proses evakuasi. Dan tadi sekitar pukul 13 atau pukul 14 itu dari mobile crane-nya juga sudah mulai masuk. Dan memang ini gerbong yang masih ada di sini, ini tadinya posisinya berdiri tapi oleh pihak petugas kemudian posisinya ditidurkan atau dibalikin agar dari pantauan kami agar untuk memudahkan proses evakuasi menggunakan mobile crane. Dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung, bisa dilihat langsung ya, banyak sekali petugas teknisi yang berada di area lokasi untuk memastikan proses pengangkatan gerbong KRL ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga aman. Dan sebagai informasi terakhir, tadi dalam konferensi persnya itu Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono di stasiun Bekasi Timur mengatakan sampai dengan pukul 13 itu jumlah korban itu bertambah menjadi 15 orang. Sementara untuk korban luka-luka itu mencapai 88 orang atau bertambah juga sebanyak 4 orang. Karena tadinya sebelumnya itu yang meninggal sebanyak 14 dan yang luka-luka sebanyak 84. Tapi per pukul 13 tadi itu sudah bertambah, yang meninggal jadi 15 dan yang luka-luka menjadi pukul 88 orang. Dan seluruh korban yang meninggal dunia saat ini sudah dievakuasi untuk proses identifikasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara untuk 88 korban luka itu dirawat setidaknya di 8 rumah sakit yang berada di daerah sini, di dekat-dekat sini di kawasan Bekasi dan juga Bekasi Timur. Dan memang tadi juga AHY menyampaikan untuk proses evakuasi gerbong KRL ini itu ditargetkan bisa diangkat nanti pada pukul 17. Nah, itu ditargetkan bisa selesai karena memang tujuan utama dari petugas saat ini adalah untuk menormalisasi kembali jalur lintasan kereta di stasiun Bekasi Timur. Karena memang akibat adanya insiden ini atau akibat adanya musibah ini otomatis jalur perlintasan di stasiun Bekasi Timur tidak dapat digunakan dan KRL hanya bisa sampai di stasiun Bekasi saja, tidak sampai ke Bekasi Timur. Nah, kita berharap semoga proses evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar karena memang ini sepertinya cukup menantang sekali untuk untuk mengangkat gerbong KRL yang masih terguling ini ke atas kereta yang akan mengangkut gerbong KRL ini, di mana nanti mobil crane ini sudah disiapkan untuk mengangkat. Karena memang dari pantauan kami di sini, ini di atas banyak sekali juga kabel-kabel listrik yang tentunya akan sangat diperhatikan karena diharapkan proses evakuasi ini tidak mengganggu proses aliran listrik yang ada di stasiun Bekasi Timur. Karena tadi memang Menko Infrastruktur AHY juga menyebutkan salah satu pemulihan selain jalur lintasan di stasiun Bekasi Timur juga adalah pemulihan aliran listrik atas yang ada di stasiun Bekasi Timur. Karena memang untuk aliran listrik atas ini terganggu sejak insiden tabrakan kereta antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan juga KRL yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Jadi kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan sore hari nanti ini gerbong yang posisinya saat ini terbalik ini bisa diangkat dan proses normalisasi di stasiun Bekasi Timur ini bisa
dilalui kembali sehingga proses kereta-kereta yang akan melintas di stasiun Bekasi Timur ini bisa normal pada malam hari nanti. Alfian. Anda tadi mengatakan bahwa sejauh ini proses evakuasi direncanakan bakal selesai di jam 17 waktu Indonesia Barat dan untuk KRL sendiri hanya sampai dengan stasiun Bekasi Kota begitu. Nah, bagaimana dengan kereta jarak jauh? Apakah juga sudah bisa melintas di jalur ini atau Anda melihatnya seperti apa? Ya Alfian, untuk kereta jarak jauh dari pantauan kami di sini juga belum bisa melintas ya, karena memang ini masih proses evakuasi sehingga tentunya untuk kereta-kereta api jarak jauh juga itu belum bisa melintasi di stasiun Bekasi Timur ini, karena memang untuk alasan keselamatan itu memang proses operasional harus dihentikan agar proses evakuasi ini bisa berlangsung dengan baik dan tidak mengganggu operasional untuk kereta api lain. Dan informasi dari Persis KAI ini untuk kereta api yang dibatalkan per hari ini itu ada cukup banyak ya, per 28 April. Itu adalah kereta api Gunung Jati, Cirebon Gambir, atau kereta api Purwajaya, jurusan Cilacap Gambir, lalu kereta api Madiun Jaya, jurusan Madiun Pasar Senen, lalu kereta api Argo Sindoro, Semarang Tawang Gambir, kereta api Mataram, jurusan Solo Balapan Pasar Senen, kereta api Gumarang, Surabaya Pasar Senen. Ini total ada total 19 perjalanan kereta api jarak jauh yang dibatalkan karena akibat dari insiden ini. Jadi memang sepertinya untuk perlintasan di stasiun Bekasi Timur ini semuanya di stop dulu sampai dengan proses evakuasi dari gerbong KRL yang saat ini tersisa itu bisa diangkat, dan juga proses normalisasi aliran listrik atas ini juga bisa normal kembali. Itu sepertinya jika semua sudah selesai baru arus operasional kereta di stasiun Bekasi Timur ini bisa kembali digunakan. Jadi kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan sore nanti atau menjelang malam nanti itu bisa ada kabar baik sehingga stasiun Bekasi Timur ini bisa berfungsi seperti semula. Alfian. Ya, satu pertanyaan terakhir Arif. Jika saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan ditargetkan selesai pada pukul 17, apakah selama proses evakuasi gerbong KRL ini juga ada pihak KNKT dan juga pihak dari kepolisian yang melakukan penyelidikan gitu terkait dengan penyebab atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta ini? Ya, betul sekali Alfian. Tadi juga dari Ketua KNKT mengatakan, Suryanto Cahyono, bahwa dari petugas KNKT per hari ini sudah mulai bekerja mengumpulkan data-data di lapangan terkait insiden kecelakaan yang terjadi, dan itu data-datanya masih berlangsung, masih dalam pengumpulan data-data di lapangan. Dan Suryanto Cahyono mengatakan bahwa data-data tersebut mulai dari material dari gerbong KRL sampai dengan melihat lokasi yang ada di sini. Dan tadi juga dalam keterangan kepada awak media, tidak menutup kemungkinan dari pihak KNKT akan minta keterangan juga dari pihak pabrikan untuk mempelajari sistem-sistem yang bekerja baik itu di KRL ataupun di sistem-sistem lainnya. Dan tadi Suryanto Cahyono mengatakan bahwa KNKT itu membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan sampai dengan 6 bulan untuk bisa menyimpulkan apa penyebab dari kecelakaan ini. Karena memang diduga itu penyebab terjadinya kecelakaan ini karena adanya gangguan sistem komunikasi dan juga sistem lainnya yang beroperasi di stasiun Bekasi Timur, yang diduga itu akibat rentetan peristiwa karena sebelumnya ada salah satu taksi swasta yang tertemper oleh KRL lain, sehingga karena peristiwa tersebut mengakibatkan terganggunya proses sistem yang ada di stasiun Bekasi Timur, sehingga kereta Argo Purumbang Anggrek tidak bisa mendapatkan peringatan dini ataupun terjadi miskomunikasi sehingga terjadinya kecelakaan yang sangat memprihatinkan bagi kita semua dan mengakibatkan korban meninggal dunia sampai dengan 15 orang. Nah, jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan ini semua proses evakuasi dan juga proses pengumpulan data bisa berjalan dengan lancar sehingga nanti akibat atau penyebab masalah dari kecelakaan ini bisa terang benderang pada saat konferensi pers atau pada saat pengumuman resmi dari pihak KNKT nanti, mudah-mudahan 3 bulan ataupun 6 bulan ke depan. Alfian. Baik, terima kasih Arif Kurniawan, produser lapangan melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.